adalah jika air Danau Tiberias telah mengering. Lalu bagaimana kondisi Danau Tiberias saat ini? Tidak hanya sebuah bangunan yang mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul suatu keluarga. Rumah juga merupakan tempat seluruh anggota keluarga berdiam dan melakukan aktivitas yang menjadi rutinitas sehari-hari ya. Rumah bisa menjadi sumber kedamaian, inspirasi, dan energi bagi pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Berita Islami Siang bersama saya David Halik dan saya Zizi Syahab. Seperti biasa akan ada 3 berita yang kita sampaikan. Yang pertama ini mengenai misteri Danau Tiberias. Betul, dan katanya Danau Tiberias ini berhubungan dengan akan kedatangannya Dajjal. Oke, berarti kiamat sudah dekat itu ya? Nah, ini dia korelasinya satu sama lain sih. Nah, seperti apa beritanya? Sama-sama kita simak ini. Misteri Danau Tiberias. Pemirsa beriman, tahukah Anda mengenai Danau Tiberias? Danau Tiberias yang disebut juga dengan Danau Galilea, Danau Genesaret, Danau Kinneret, Danau Kinnerot atau Laut Tiberias, terletak dekat dataran tinggi Golan. Danau ini adalah danau air tawar terbesar di Israel yang memiliki luas sebesar 166 km persegi dan kedalamannya mencapai 43 meter. Danau ini merupakan danau air tawar terendah di dunia dan danau terendah kedua setelah Laut Mati yang merupakan danau air asin. Danau ini diairi sebagian dari mata air di bawah tanah meskipun sumber utamanya adalah Sungai Yordan yang mengalir melaluinya dari utara ke selatan. Mungkin bagi sebagian orang, informasi ini dianggap tidak penting. Tetapi bagi setiap umat muslim yang peduli dengan tanda-tanda akhir zaman, informasi ini sangat berharga dan sangat serius. Mengapa? Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat kata Danau Tiberias, dan hadis tersebut berkaitan erat dengan keluarnya fitnah paling dahsyat sepanjang zaman, yaitu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Di dalam hadis tersebut dikisahkan bagaimana seorang pelaut Arab non-muslim yang bernama Tamim Ad-Dari bersama 30 orang awak kapalnya terdampar di sebuah pulau. Kemudian di dalam pulau itu ia berjumpa dengan seorang lelaki yang menurutnya digambarkan sebagai orang terbesar yang pernah ia lihat, paling kuat dan tangannya terbelenggu di leher, antara lutut dan mata kakinya terbelenggu besi. Lalu terjadi dialog antara Tamim Ad-Dari dengan lelaki misterius yang ternyata adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dialog tersebut sebagai berikut. Dajjal berkata, "Beritahukan padaku tentang kurma baisan." Tamim Ad-Dari dan awak kapalnya menjawab, "Tentang apanya yang kau tanyakan? Aku bertanya pada kalian tentang kurmanya. Apakah sudah berbuah?" "Ya," jawab Tamim Ad-Dari. "Ingat, ia hampir tidak membuahkan lagi." "Lalu beritahukan padaku tentang Danau Tabari atau Tiberias. Apakah ada airnya?" Tamim Ad-Dari menjawab, "Airnya banyak." Dajjal kemudian berkata lagi, "Maka ketahuilah airnya sebentar lagi akan habis." "Lalu beritahukan padaku tentang mata air Zuhar. Apakah di sana ada airnya dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air itu?" "Ya, airnya banyak dan penduduknya bercocok tanam dengan air itu," jawab mereka. Kemudian Dajjal berkata lagi, "Beritahukan padaku tentang nabi orang-orang buta huruf. Bagaimana keadaannya? Apakah orang-orang Arab memeranginya? Apa yang mereka lakukan terhadapnya?" Mereka menjawab, "Ia telah muncul dari Mekah dan tinggal di Yasrib dan menang atas bangsa Arab di sebelahnya dan mereka menaatinya." Ia bertanya pada mereka, "Itu sudah terjadi?" Kami menjawab, "Ya." Ia berkata, "Ingat, sesungguhnya itu baik bagi mereka untuk menaatinya. Aku akan beritahukan pada kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal, dan aku sudah hampir diizinkan untuk keluar, lalu aku akan keluar." Hadis riwayat Muslim 5235. Pemirsa beriman,
Berdasarkan hadis tadi, Dajjal telah mengungkap kunci-kunci kejadian yang menjadi tanda kapan ia akan diizinkan untuk keluar dan menebar fitnah-fitnahnya. Dan salah satu tanda sudah dekatnya saat Dajjal keluar ialah jika air Danau Tiberias telah mengering. Lalu bagaimana kondisi Danau Tiberias saat ini? Saat ini, air Danau Tiberias merupakan sumber utama air bersih bagi bangsa Yahudi dan pemerintah Zionis Israel. Namun pemerintah Israel sangat khawatir karena keberadaan air Danau Tiberias sudah kian menipis. Bayangkan, di tahun 2012 saja, Danau Tiberias telah menyusut 16 meter dari kedalaman 43 meter. Ini merupakan penyusutan yang sangat signifikan. Bahkan dasar danau yang menyerupai bukit sudah mulai terlihat. Inilah mengapa ulama-ulama Timur Tengah sedih dan khawatir karena sebentar lagi fitnah yang paling dahsyat akan melanda seluruh umat manusia di bumi. Ialah fitnah Al-Masih Dajjal sebagaimana yang telah Rasulullah SAW jelaskan. Pemirsa beriman, maka bersegeralah berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh, karena amal soleh itu insya Allah dapat menyelamatkan kita di saat kondisi genting, terutama saat fitnah Dajjal itu terjadi. Kiamat sudah dekat. Kemunculan Dajjal semakin dekat. Namun mungkinkah kita akan mengalaminya? Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya itu baik bagi mereka untuk menaatinya. Aku akan beritahukan pada kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal, dan aku sudah hampir diizinkan untuk keluar, lalu aku akan keluar. Hadis riwayat Muslim 5235. Pemirsa beriman, berdasarkan hadis tadi, Dajjal telah mengungkap kunci-kunci kejadian yang menjadi tanda kapan ia akan diizinkan untuk keluar dan menebar fitnah-fitnahnya. Dan salah satu tanda sudah dekatnya saat Dajjal keluar ialah jika air Danau Tiberias telah mengering. Lalu bagaimana kondisi Danau Tiberias saat ini? Saat ini, air Danau Tiberias merupakan sumber utama air bersih bagi bangsa Yahudi dan pemerintah Zionis Israel. Namun pemerintah Israel sangat khawatir karena keberadaan air Danau Tiberias sudah kian menipis. Bayangkan, di tahun 2012 saja, Danau Tiberias telah menyusut 16 meter dari kedalaman 43 meter. Ini merupakan penyusutan yang sangat signifikan. Bahkan dasar danau yang menyerupai bukit sudah mulai terlihat. Inilah mengapa ulama-ulama Timur Tengah sedih dan khawatir karena sebentar lagi fitnah yang paling dahsyat akan melanda seluruh umat manusia di bumi. Ialah fitnah Al-Masih Dajjal sebagaimana yang telah Rasulullah SAW jelaskan. Pemirsa beriman, maka bersegeralah berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh, karena amal soleh itu insya Allah dapat menyelamatkan kita di saat kondisi genting, terutama saat fitnah Dajjal itu terjadi. Kiamat sudah dekat. Kemunculan Dajjal semakin dekat. Namun mungkinkah kita akan mengalaminya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, makanya pada saat kita sholat, kita selalu memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat perlindungan dari fitnahnya Masih Dajjal. Makanya Allahumma inna a'udzubika min adzabil kubur wa min adzabin nar jahannam wa min fitnati mahya wa mamati wa min fitnati Dajjal Masih Dajjal gitu. Jadi itu biasa di sholat kita baca supaya kita dapat perlindungan dari fitnah Dajjal. Itu berarti tanda akhir zaman ya, yang harus diyakini kiamat pasti akan datang, tapi Allahu a'lam nggak ada yang tahu kapan waktunya. Ya, semoga Allah memberikan perlindungan bagi kita, dan yang paling penting kita harus meningkatkan keimanan kita mumpung bulan Ramadan nih, banyak-banyak baca Quran. Nah, ngomong-ngomong baca Quran nih, ada keutamaan kalau kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Oh gitu. Keutamaan seperti apa? Jangan kemana-mana ya. Nanti kabar Berita Islami siang. Kok nggak kompak banget?